Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di pelajaran ekonomi kelas 11. Materi kali ini adalah berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan subtema pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran? Yang pertama adalah ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan pencari kerja. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Yang keempat, kurangnya keterampilan para pencari kerja. Yang kelima, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja. Dan yang terakhir adalah karena adanya hubungan pemutusan kerja. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah menurut penyebabnya. Itu ada pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Serta pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim. Yang kedua, pengangguran berdasarkan lamanya kerja. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, adalah suatu pengangguran yang terjadi atau saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Yang kedua adalah setengah menganggur, di mana saat orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Yang terakhir, pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Dampak pengangguran itu ada dua. Yang pertama adalah bagi pembangunan nasional, dan yang selanjutnya adalah dampak terhadap individu yang mengalaminya. Dampak bagi pembangunan nasional itu ada menurunnya tingkat pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, menurunnya penerimaan negara, menimbulkan beban psikologis, serta meningkatkan biaya sosial. Sedangkan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya itu memiliki dampak secara psikologis, bisa mengurangi fungsi akal sehat, menghilangkan mata pencaharian, dan menghilangkan keterampilan. Cara mengatasi pengangguran, ada beberapa pihak. Yang pertama adalah pribadi itu sendiri, kemudian dari sektor pendidikan, dari sektor usaha dan perusahaan, serta pelatihan-pelatihan atau skill. Yang pertama adalah mengatasi pengangguran secara pribadi, bahwa pribadi harus dapat mengembangkan kreativitas melalui berwirausaha secara mandiri. Sedangkan dilihat dari segi pendidikan, oleh pemerintah dikembangkannya kurikulum dan sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup seperti SMK. Yang selanjutnya adalah sektor usaha atau perusahaan, yaitu adalah mengembangkan sektor-sektor yang menyerap segala tenaga kerja berhubungan dengan padat karya. Yang terakhir adalah pelatihan-pelatihan skill, yaitu bersifat praktis sehingga seorang tidak harus menunggu kesempatan kerja, tetapi ia sendiri yang akan mengembangkan usahanya. Baiklah, demikian materi berhubungan dengan ketenagakerjaan subtema pengangguran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.